Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Stikes Guna Bangsa. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah IPE akan mendiskusikan tentang interpersonal education dan interpersonal collaboration pada manajemen kasus pasien masa nifas dan ketakutan akan program keluarga berencana. Pada sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Nani Yunis Marmulung sebagai fasilitator. Selanjutnya Pak Buhori sebagai ketua diskusi. Selanjutnya Ibu Ita sebagai sekretaris, Ibu Ismu sebagai bidan, Ibu Tri Budiatmi sebagai perawat, Bapak Agus sebagai dokter, dan Ibu Ariwuri sebagai ahli gizi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk membentuk kelompok minimal 6 orang yang terdiri dari berbagai profesi. Saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada 6 orang ya. Di sini sudah terdiri dari berbagai macam profesi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau begitu, sekarang saya minta Pak Buhori untuk menjadi ketua kelompok ya Pak ya. Silakan untuk memimpin jalannya diskusi. Sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang seorang ibu yang khawatir akan ASI eksklusifnya dan beliau bingung dan takut untuk mengikuti program keluarga berencana, dan suaminya juga masih bingung alat kontrasepsi apa yang cocok untuk istrinya. Seperti itu, eh, saya harapkan diskusi ini cukup dengan waktu maksimal 45 menit. Silakan Pak Buhori untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih Bu Nani atas waktunya. Kita awali untuk diskusi pada kesempatan pagi hari ini ya dengan membaca bacaan basmalah, dan nanti saya minta untuk Ibu Ita ya untuk menjadi sekretaris, bisa nanti dituliskan apa nanti kesimpulan dan hasil dari rapat ini. Untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, berdoa cukup. Pada kesempatan pagi hari ini ya, ini izinkan saya menjelaskan prosedur untuk diskusi ataupun nanti jalannya proses diskusi dari kita. Nanti harap dari Bapak Ibu sekalian bisa ikut berperan aktif dalam diskusi ini nanti ya, untuk hal-hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah sasaran pembelajaran, kemudian ada pengetahuan awal, kasus pemicu, lingkup bahasan, identifikasi kata baru ataupun kata asing, identifikasi fakta, masalah utama, perumusan masalah, data tambahan, learning issue. Kemudian kita akan diskusikan juga analisa masalah, hipotesis, referensi terkait, serta yang terakhir kita diskusi terkait dengan solusi atau penambahan dan mungkin pandangan dari tiap profesi. Begitu untuk anggotanya ya. Nanti yang berperan dalam diskusi ini saya minta untuk Pak Agus ya sebagai dokter, kemudian Bu Tri Budi
nanti saya minta untuk berperan sebagai perawat. Kemudian Bu Wuri di sini sebagai dari profesi ahli gizi. Kemudian ada Bu Ismu, nanti saya minta untuk berperan sebagai bidan. Gitu ya. Ada yang mau diklarifikasi dulu sebelum nanti diskusi kita mulai? Tidak. Cukup? Pak, cukup. Cukup, Pak. Ya. Cukup. Oke, kalau cukup saya persilahkan kepada Bu Tribudi ya sebagai perawat untuk bisa memaparkan materi diskusi pada pagi hari ini. Monggo. Oh iya, baik. Baik atas waktunya Pak Bukori. Saya akan membacakan kasus. Kasusnya adalah seorang perempuan umur 38 tahun dengan riwayat persalinan sebanyak 6 kali yang belum pernah mengalami abortus. Nifas 40 hari, riwayat persalinan spontan, ditolong bidan, berat badan anak 4.100 gram dan masih menyusui bayi secara eksklusif. Hasil pemeriksaan ibu menunjukkan bahwa berat badannya 78 kg, tinggi badan 152 cm, tekanan darah 125 per 80 mmHg. Ibu belum menggunakan alat kontrasepsi karena dilarang oleh suami. Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suami bekerja sebagai supir angkot. Data tambahan, anak pertama usia 10 tahun, anak kedua usia 8 tahun, anak ketiga usia 6 tahun, anak keempat usia 4 tahun, anak kelima usia 2 tahun, umur suami 45 tahun. Di sini kita akan berdiskusi tentang sasaran pembelajaran, pengetahuan awal, kasus pemicu, lingkup bahasa, identifikasi kata baru, identifikasi fakta, masalah utama, rumusan masalah, data tambahan, lesson isu, analisa masalah, hipotesis, referensi terkait solusi atau penanganan tiap profesi. Monggo untuk kita mulai sebagai peran Pak Agus sebagai dokter untuk menjelaskan tentang pemaparan solusi kasus. Waktu saya silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dilihat dari riwayat pasien tadi bahwa yang bersangkutan ini berusia 38 tahun dengan riwayat persalinan sebanyak 6 kali. Dan yang bersangkutan ini atau pasien itu mengendaki KB ya tadi ya. Terus namun Ya. suami tidak menghendakinya. Nah, di sini saya sebagai dokter akan menjelaskan resiko yang mungkin didapatkan berkaitan dengan bahaya yang mungkin timbul bagi ibu dan bayinya. Berikut ini adalah beberapa resiko kesehatan dan non-kesehatan yang bisa didapat atau mungkin bisa dialami si ibu jika hamil dan melahirkan dengan jumlah anak yang banyak. Yang pertama adalah resikonya itu terjadi preeklamsi. Nah, preeklamsi ini sangat bahaya bagi ibu yang hamil yang akan berpengaruh pada kesehatan janin dalam kandungan. Hal ini bisa terjadi jika aliran darah melalui plasenta terganggu, sehingga bayi bisa kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah, di sini juga pasien bisa direncanakan operasi nantinya. Dan misal direncanakan operasi juga akan terjadi perdarahan yang mungkin cukup hebat ya karena terjadinya tekanan darah yang tinggi. Kemudian untuk resiko yang kedua adalah prolap uteri. Ini prolap uteri ini biasa disebut dengan turun peranakan atau turun berok ya mungkin kalau orang umumnya. Adalah sebuah kondisi turunnya rahim ke liang vagina. Biasanya ada tingkatannya nih, ada tingkat 1 sampai dengan 4. Kemudian untuk resiko yang ketiga adalah placenta previa. Placenta previa ini adalah kondisi ketika sebagian atau seluruh plasenta menutupi mulut rahim. Dan kemudian ini sangat beresiko untuk ibu yang melahirkan berkali-kali. Semakin banyak ibu ini hamil dan melahirkan, semakin sulit pula proses kehamilan menemukan tempat untuk pembuahan.
Kemudian yang keempat itu adalah kontraksi tidak adekuat saat persalinan. Kemudian yang keenam itu untuk bayi nanti kondisinya bisa kurang bagus. Ini biasanya untuk Apgar score ini nilainya akan buruk. Kemudian juga pada bayi ini beresiko terjadi kelainan pada janin. Kemudian untuk resiko lainnya ini keluarga mungkin nanti akan kesulitan untuk membesarkan anak dalam jumlah banyak sekaligus. Yang kita ketahui sekarang untuk biaya atau dana serta tanggung jawab yang besar untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Ini orang tua perlu memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Dan ini tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Nah, dari kami, dokter, salah satu cara untuk mengontrol dan mencegah kehamilan berlebih, ini pasien atau ibu bisa menggunakan sistem KB, yaitu menggunakan alat kontrasepsi kehamilan. Mungkin itu dari dokter, dari kami. Waktu dan tempat terima saya kasih. kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Selanjutnya silakan Bu Ismu sebagai bidan untuk memaparkan terkait KB apa yang cocok pada kasus ini. Monggo Bu Ismu. Eh, terima kasih Putri atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan jenis KB ya. Untuk yang pertama yaitu IUD. IUD dipasang di rahim dan jangka waktunya 8 tahun. Yang kedua, untuk kontrasepsinya bisa menggunakan pil. Pil ada 2 macam dan diminum setiap hari. Tidak boleh lupa, jika lupa 1 hari, hari berikutnya harus minum double. Untuk yang ketiga, suntik. Untuk KB suntik ini ada 2 macam. Ada 1 bulan, ada 3 bulan. Untuk yang 1 bulan disebut juga progesteron dan estrogeron. Tidak untuk ibu menyusui. Adapun yang 3 bulan, progesteron only bisa untuk ibu menyusui. Untuk yang keempat, bisa menggunakan kondom. Yang kelima, implan. Susuk dipasang di lengan kiri, berlaku 3 tahun, progesteron untuk ibu menyusui. Selanjutnya yang keenam, bisa menggunakan MOW atau tubektomi. Atau bisa disebut juga KB steril, yaitu mengikat atau memotong saluran telur. Selanjutnya, bisa menggunakan KB kalender atau KB coitus interruptus. Kalau menurut saya, dari kasus di atas, ibu lebih cocok menggunakan KB IUD. Non-hormonal ya. Dilihat dari segi kesehatan dan usia, dan pertimbangan tentang kesehatan. Sekalipun semua KB mempunyai efek samping. Begitu Mbak Tribudi dari saya. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya Mbak Ismu. Untuk selanjutnya kepada Bu Guri saya silakan sebagai ahli gizi untuk solusi masalah yang terkait pada masalah ini. Monggo Bu Guri. Baik, terima kasih untuk saya terkait dengan masalah pasien yaitu kurang lancarnya ASI. Di sini saya akan memaparkan beberapa macam makanan untuk memperlancar produksi ASI. Untuk yang pertama adalah susu rendah lemak, di mana susu tersebut merupakan sumber kalsium yang kandungannya cukup tinggi dan juga lebih mudah untuk diternak dalam bentuk cair. Kemudian yang kedua adalah telur, di mana telur itu sumber protein nabati dan lemak yang baik untuk ibu dalam proses membantu pola hidup sehat setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga ikan salmon.
di mana bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu, bisa menambahkan ikan salmon ke dalam menu makanan. Ikan salmon tersebut mengandung sumber omega 3 dan mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otak si kecil. Kemudian selanjutnya yaitu daging sapi, di mana untuk meningkatkan kualitas ASI dan juga mengembalikan energi ibu setelah melahirkan bisa mengkonsumsi daging sapi dengan kandungan lemak yang rendah. Selanjutnya kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan tersebut sangat baik untuk produksi ASI, yaitu protein nabati dan juga zat besi. Dua kandungan ini banyak ditemukan pada kacang hitam dan kacang merah. Demikianlah pemaparan dari saya terkait dengan hal-hal yang bisa untuk meningkatkan produksi ASI, Matonun. Terima kasih atas penjelasannya Bu Guri. Itu tadi diskusinya saya kembalikan kepada Pak Ketua Bu Guri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusinya ya. Tadi cukup menarik tentang apa yang kita diskusikan terkait dengan kasus di atas ya. Saya rasa sudah banyak pembahasan, sudah banyak yang kita diskusikan ya. Mulai dari sudut pandang dokter, kemudian perawat, kemudian ada bidan, ada ahli gizi. Untuk selanjutnya, saya minta untuk Ibu Ita bisa membacakan kesimpulan dari diskusi tadi, sambil nanti kalau ada yang mau kita diskusikan lagi mungkin bisa diklarifikasi. Monggo, Bu Ita. Terima kasih Pak Bukhori. Untuk hasil kesimpulan diskusi kasus tersebut ini, yang pertama yaitu bahaya dengan riwayat persalinan yang sering atau berkali-kali, yaitu preeklamsi, prolap uteri, plasenta previa, kontraksi tidak adekuat saat persalinan, bayi kurang bagus sehingga agar skor dari bayi tersebut ada menurun, kemudian kesulitan dalam pendidikan anak atau perawatan anak. Kemudian untuk mencegah persalinan itu dengan menggunakan KB. KB itu ada beberapa jenis, dari IUD itu bisa dalam jangka waktu dipakai 8 tahun, kemudian bisa menggunakan pil, suntik. Suntik itu ada 2, yang 1 bulan dan 3 bulan. Ya, untuk 1 bulan itu tidak di kontraindikasinya tidak di bagi ibu yang tidak menyusui. Kalau yang 3 bulan boleh untuk ibu menyusui. Kemudian menggunakan kondom, implan atau susu ini juga berlaku 3 tahun. MOW, KB atau KB steril. Yang selanjutnya adalah KB kalender atau KB coitus interruptus. Kemudian untuk bagi ahli gizinya, untuk makanan untuk memperlancar ASI bisa berupa susu rendah lemak, telur, ikan salmon, daging sapi, kacang-kacangan yaitu berupa kacang hitam dan kacang merah. Dalam kasus yang saat ini, untuk KB yang bisa digunakan adalah menggunakan IUD, mengingat terkait usia dan kesehatan pasien tersebut. Begitu Pak Bukhori. Oke, terima kasih Bu Ita untuk pemaparan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanggapi lagi sebelum nanti kita akhiri untuk proses diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Cukup, Sementara Pak. dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, tidak ada yang perlu disampaikan dan didiskusikan lagi. Alhamdulillah untuk proses diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas peran aktifnya dalam diskusi kasus tadi. Ya, semoga dengan diskusi kasus ini tadi bisa menambah wawasan kita sekalian untuk kedepannya.
apabila dalam memimpin proses diskusi ini tadi banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita akhiri ya untuk diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, demikian nggih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.